Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para muslimin muslimat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setiap manusia yang di muka bumi ini pasti tidak ingin terkena penyakit, yang dimana penyakit ini bisa berdampak yaitu pada kesedihan dan juga duka yang mendalam. Namun ada salah satu penyakit yang dimana penyakit ini malah berdampak kepada seseorang, yaitu kenikmatan dan juga kesenangan. Nama penyakit ini yaitu penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini diciptakan oleh Allah yaitu untuk atau sebagai panca indera kita yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang dimana alam naj'alahu ainain wa lisanan wa safatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkannya, manusia itu malah menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berdusta, menggunjing, dan memfitnah seseorang. Yang padahal Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita kepada orang beriman, yaitu untuk menggunakan lisan kita dengan kata-kata yang baik. Mengenai penyakit lisan ini, banyak dari hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang ancaman bagi orang yang senantiasa menggunakan lisannya, yaitu untuk bermaksiat kepada Allah SWT, baik di dunia, di kuburan, maupun di akhirat. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka membuka aib dari saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semua aibnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut, walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa bagaimana aib kita bisa diketahui, bahwasannya kita hanya berdiam saja di rumah. Namun ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha mendengar, Maha tahu, dan Maha melihat. Yang dimana maka dari itu, jikalau kita sering mencari aib-aib dari saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya. Tidak hanya sampai situ saja. Semisalkan di alam kubur, orang-orang yang suka mengadu domba di masa hidupnya akan disiksa di alam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berjalan di antara dua kuburan dan berkata, sesungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Adapun yang satunya ketika hidupnya ia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak hanya sampai situ saja. Di akhirat kelak ada azab yang akan menanti kita nanti. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman bagi orang yang mempunyai penyakit lisan ini, kita hendaklah menggunakan lisan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu seperti mengaji, berzikir, dan lain-lain. Dan bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa itu adalah ciri-ciri dari orang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW pun bersabda bahwa Muslim yang hakiki adalah yang saudara Muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka dari itu, bagi orang yang mampu menjaga lisannya, Rasulullah mengatakan bahwa surga terjamin untuknya yang mampu menjaga lisannya.
Dan dari pernyataan itu Rasulullah bersabda lagi bahwa barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Sekian penyampaian materi dari saya, ada hanya Susanto tentang bahayanya penyakit lisan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.